Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara, tadi menjelang maghrib saya sampai masuk ke Tegal ini, saya bertemu dengan Ustadz Saifullah. Beliau bercerita yaitu tentang keinginan daripada beliau dan panitia untuk saya bisa menjelaskan tentang peran NU dan seluruh para pemudanya, yaitu dalam perjuangan melawan PKI. Saya terima apa yang beliau inginkan tadi dan saya sampaikan kepada beliau, insya Allah malam hari ini akan kita bahas yaitu persoalan tentang apa dan bagaimana PKI, insya Allah. Karena memang kebetulan saya ingin sampaikan kepada segenap umat Islam, tahun ini secara gencar di mana-mana saya dan kawan-kawan sedang melakukan kampanye besar-besaran untuk mengantisipasi kebangkitan PKI di Indonesia. Bahkan sejak bulan Januari tahun 2015 sudah santer kedengaran dari istana bahwa sejumlah LSM komprador, sejumlah komunitas liberal termasuk di dalamnya Komnas HAM, Kontras dan Setara Institut secara resmi menyurati Presiden, menggelar konferensi pers meminta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas nama negara meminta maaf kepada PKI. Jadi ini bukan isu, saudara, bukan. Ini real. Jadi mereka tulis hitam di atas putih, ada surat, ada konferensi pers. Dan terus kami turi, saudara, ternyata Bapak Presiden goyang. Tekanan dari kanan, tekanan dari kiri, terus ditekan sampai puncaknya di bulan Agustus. Karena Bapak Presiden labil, Bapak Presiden dalam tekanan, bahkan ada tanda-tanda kalau beliau akan minta maaf kepada PKI. Sampai Gus Solah, Kiai Haji Salahuddin Wahid hafizahullah ta'ala dari Tebu Ireng, saudara, memberikan pernyataan pers. Beliau katakan jika Presiden minta maaf kepada PKI, maka berarti Presiden telah menyakiti perasaan hati seluruh warga NU di Indonesia. Betul? Enggak sampai di situ, bahkan ditegaskan kembali oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU, saudara, yang saat ini beliau menjadi salah satu anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau langsung bicara kepada Presiden, kalau Bapak Presiden sampai minta maaf kepada PKI, bukan NU saja disakiti, seluruh umat Islam Indonesia ikut disakiti, saudara. Betul? Dan gak sampai di situ,
Kiai Haji Hasyim Muzadi bicara kepada kami para habaib, kalau sampai presiden minta maaf kepada PKI, ya bubar-bubaran, bargi barbe, bubar sigi, bubar kabeh. Artinya isyarat dari beliau, kalau sampai presiden minta maaf kepada PKI, beliau akan mundur dari Watimpres. Beliau nggak terima, saudara. Ada urusan apa presiden meminta maaf sama PKI? Nah, saya ditanya sama wartawan, Habib, kenapa sih presiden nggak boleh minta maaf sama PKI? Saya jawab, sekalian lagi minta maaf sama Belanda, sekalian minta maaf sama Jepang, sekalian presiden pidato, Belanda maaf ya, dulu kami ngelawan, minta maaf, maaf dulu waktu anda menjajah kami nggak patuh, maaf Belanda, maaf kalau anda dulu nggak kerasan di negeri kami, minta maaf Belanda. Tanggung-tanggung amat minta maaf ke PKI, saudara. Bukan pada tempatnya, saudara. Tadinya kita pikir, saudara, sebelum bulan Januari ini cuman rumor, cuman isu. Ternyata tidak. Betul-betul presiden mau minta maaf kepada PKI, saudara. Akhirnya kami keliling, kami datang ke DPR, kami datang ke MPR, kami datang ke Panglima TNI, kami datang ke Kapolri, kami datang ke Pangkostrat, kami datang ke seluruh lembaga tinggi negara, saudara. Dan akhirnya tanggal 16 Agustus kami gelar parade tauhid yang diikuti oleh 500.000 umat Islam dari semua elemen, saudara. Ada NU-nya, ada Bansernya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Wasdiyahnya. Rame-rame kita turun di Jakarta, kita putihkan di Jakarta, kita nyatakan haram presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai kita haramkan? Ada orang protes, Habib Rizik jangan sembarangan bilang haram. Kan ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan, minta maaf kepada orang, baik kita salah atau tidak salah. Kenapa Habib Rizik haramkan? Saudara, mereka yang bicara semacam itu tidak paham sejarah. Mereka nggak ngerti sejarah. Mereka tidak paham bagaimana dulu PKI, saudara, mengkhianati Republik ini. Saudara, kenapa saat ini banyak generasi muda kita yang tidak paham tentang PKI, saudara? Sebelum saya uraikan sejarah PKI secara tuntas, catat baik-baik, saudara. Pertama, sebelum reformasi tahun 1998, saudara, pengkhianatan PKI itu masuk dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, saudara. Dari SD sampai SMA, dari Sabang sampai Merauke, semua siswa-siswi, murid-murid pelajar Indonesia selalu diajarkan tentang pengkhianatan PKI di tahun 1948 dan di tahun 1965, saudara. Tapi begitu reformasi tahun 1998, pengkhianatan PKI hilang dari buku pelajaran, lenyap dari kurikulum, saudara. Yuk kita bertanya, apa yang harus kita tanyakan, saudara? Siapa itu orang kuat yang mampu menghapus PKI dari kurikulum, saudara? Kalau orang biasa, orang lemah, nggak bisa menghapus kurikulum PKI, saudara. Kurikulum PKI secara nasional dihapus sampai hari ini. Makanya pemuda-pemuda Indonesia, saudara, siapapun dia yang lahir di tahun 90-an, yang tahun 98 baru duduk di SD, sampai hari ini mereka tidak pernah mendapat pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Mereka nggak tahu siapa PKI, saudara. Nggak sampai di situ. Sebelum tahun 1998, saudara, televisi nasional, baik itu TVRI maupun televisi swasta, diharuskan setiap tanggal 30 September untuk memutar ulang film dokumenter tentang pengkhianatan G30S PKI, saudara. Tapi setelah reformasi 98,
semua televisi. Tidak ada lagi yang berani untuk memutar film dokumenter. G30 SPKI dilarang. Pertanyaannya, siapa itu? Siapa yang punya kekuatan untuk melarang semua televisi, saudara? Itu bukan orang kecil, itu bukan orang biasa, itu orang kuat, baik secara keuangan, secara ekonomi, maupun secara politik, saudara. Kalau dia orang lemah, nggak bisa, saudara. Dia larang televisi, sampai hari ini tidak berani untuk memutar kembali film dokumenter pengkhianatan PKI. Waktu film itu disetel dari Sabang sampai Merauke, di kampung-kampung orang lihat, orang dengar, orang tonton, orang tahu kebiadaban PKI, saudara. Yang ketiga, saudara, semenjak reformasi tahun 98, saudara, Anda tahu apa yang hilang dari tengah-tengah kita? Dulu sebelum tahun 98, setiap orang akan menjadi pejabat publik, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, saudara, mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, baik dari DPR tingkat pusat sampai daerah, wajib untuk mengikuti litsus, saudara. Ada litsus. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Si calon pejabat diperiksa, saudara, bagaimana kaitannya dengan PKI dari semua aspek, saudara, baik kekerabatan, pertemanan, pergaulan, sampai kepada pemahaman dan ideologinya, saudara. Kalau teridentifikasi seorang calon pejabat ada paham-paham PKI, ditolak, nggak bakal dilantik, dibatalkan. Tapi sekarang, saudara, di DPR RI kita punya daftarnya, tidak kurang dari 100 anggota DPR RI. Mereka adalah orang-orang yang sampai hari ini tetap mengkampanyekan ideologi PKI. Bisa jadi anggota DPR RI, bahkan ada yang bangga, dia ledek kita semua, saudara. Dia masuk ke salah satu partai, kemudian masuk menjadi anggota DPR RI, saudara. Kemudian setelah itu menjadi ketua salah satu komisi di DPR RI. Lalu dia buat buku, apa judulnya, saudara? Aku bangga jadi anak PKI. Enggak sampai di situ, dia bikin buku lagi dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Maksudnya dia mau ledek kita semua, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pesantren, dia mau ledek umat Islam. Aku anak PKI, mau apa? Aku sekarang di DPR, mau apa? Masya Allah, saudara. Kita umat Islam tentu tidak memusuhi anak-anak PKI. Yang salahkan dulu orang tuanya, bukan anaknya. Dalam Islam tidak ada dosa keturunan, saudara. Tapi tolonglah anak-anak PKI tersebut, saudara, jangan lagi mengkampanyekan ideologi bapaknya. Sudahlah, mafat-tafat yang sudah berlalu biarkan dia berlalu. Bapaknya dulu salah, ya sudah salah, doakan saja semoga diampuni oleh Allah. Tinggal anak-anaknya jangan melanjutkan ideologinya, saudara. Ayo menyatu dengan umat Islam. Silakan mereka ikut NU, ikut Muhammadiyah, ikut majelis taklim. Anak-anaknya masuk pesantren, biar besok bisa jadi ustadz, jadi kiai, saudara. Kita tidak memusuhi mereka, tidak. Saya juga tidak setuju kalau anak-anak keturunan PKI dipres, ditekan, dimusuhi, hak politiknya dikebiri. Nggak boleh. Mereka punya hak ekonomi, hak politik, hak sosial yang tidak boleh kita ganggu. Tapi syarat, mereka tidak boleh lagi mengkampanyekan ideologi PKI. Mereka tidak boleh lagi memperjuangkan kebangkitan PKI. Mereka tidak boleh lagi menghidupkan PKI di Republik ini. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi, saudara, pertanyaannya, siapa itu yang menghapus litsus itu dari DPR, saudara? Dari pejabat publik, saudara. Itu bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak bisa menghapus litsus, saudara. Itu orang yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan uang, saudara. Makanya di sini perlu saya katakan, kalau ada pejabat atau siapapun mengatakan, saudara, tidak usah cerita PKI, PKI masa lalu, PKI sudah finish, PKI mustahil bangkit kembali, bohong, saudara. Kalau ada yang bicara semacam itu, mereka sedang meninak bobokan masyarakat Indonesia supaya kita lalai, supaya kita tidak waspada, supaya PKI dengan leluasa bangkit kembali di tengah-tengah kita. Dan ini kenyataannya, saudara.
Insya Allah, gara-gara kita pikir oh PKI udah selesai, PKI udah habis, PKI mustahil bangkit lagi. Saudara, tahu-tahu apa yang terjadi? Kurikulum pengkhianatan PKI hilang dari sekolah, film dokumenter pengkhianatan PKI hilang dari televisi. Saudara, litsus penelitian khusus untuk calon pejabat saudara dihapuskan. Saudara, hati-hati saudara, mereka sedang menyusun kembali kekuatan saudara. Maka jangan salahkan saya kalau saya mengatakan, mereka mengatakan komunis sudah habis, komunis sudah selesai. Mereka sebetulnya sedang meninak bobokan kita supaya kita lalai, supaya kita tidak waspada. Nah buktinya sekarang kita lihat, kalau kita buka internet, berapa banyak anak-anak muda kita yang tidak tahu PKI, bela PKI saudara, atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan saudara. Berapa banyak mereka bela-bela PKI, mereka bilang PKI baik, PKI pejuang, PKI pahlawan, PKI revolusioner. Nah, karena itu pada malam hari ini yuk kita belajar dari sejarah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai mereka yang punya akal pikiran, punya hati nurani. Jangan lalai dari sejarah kita saudara. Karena Nabi berpesan, orang beriman itu tidak jatuh dalam satu lubang dua kali saudara. Jangan sampai nanti kita jatuh lagi, terjebak oleh paham-paham PKI yang ingin menghancurkan kita saudara. Nggak sampai di situ, umat Islam saudara harus merapatkan barisan. Jangan melulu kita ribut soal khilafiyah di antara kita saudara. Jangan, yuk kita rapatkan barisan kita, kita satukan potensi kita saudara. Karena jika kita tidak bersatu dari hari ini, besok begitu PKI bangkit, kita hanya akan menjadi korban mereka saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Maka itu saya mau tanya pada malam hari ini, siap untuk mengkaji soal PKI? Saya mau tanya semua, siap mengkaji soal PKI? Mau tahu PKI? Betul? Takbir. Sallu alaihi. Saya akan uraikan soal PKI secara rinci. Nanti Anda yang menilai saudara, apakah presiden pantas minta maaf kepada PKI atau tidak. Nanti Anda yang menilai, apakah PKI itu pejuang atau pecundang, apakah PKI itu pahlawan atau bajingan saudara. Nanti Anda yang menilai. Saya hanya memberikan informasi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan konon katanya saudara. Tidak, ada arsipnya, ada dokumennya, ada foto-fotonya saudara, arsip nasional. Nah, karena itu saudara, di awal ceramah ini juga saya ingin mengingatkan kepada semua akan amanat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, tali Allah, agama Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kita harus bersatu dalam iman dan Islam, kita harus bersatu dalam akidah, kita harus bersatu dalam menegakkan Islam, kita harus bersatu dalam menegakkan hukum Allah, kita harus bersatu dalam iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya semua, siap bersaudara, siap bersatu, siap bela Allah dan Rasulnya, siap bela Islam, siap bela negara Indonesia? Takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita mulai saudara. Perhatikan baik-baik khususnya generasi muda yang mau tahu tentang PKI, dan nanti kita lihat bagaimana dahsyatnya peran NU dan Banser dalam melawan PKI saudara. Kita mulai dari tahun 1914 saudara, sebelum kemerdekaan Indonesia. 85 tokoh komunis dari Belanda datang ke Indonesia mendirikan Perserikatan Buruh Sosialis Demokratik saudara. Diberi nama ISDV. ISDV itu singkatan dari Industri Sosialis Demokratik Vereniging, yang artinya Serikat Buruh Sosialis Demokratik yang berpaham komunis, yang berkiblat kepada Uni Soviet.
Kenapa ISDV ini didirikan di Indonesia oleh 85 tokoh komunis Belanda? Karena Partai Sosialis di Belanda hendak menggoyang pemerintahan Hindia Belanda, saudara. Kenapa mau digoyang? Karena pemerintahan Hindia Belanda, saudara, berpaham kapitalis. Jadi mereka mau goyang stabilitas politik untuk mereka jatuhkan pemerintah kapitalis yang berkuasa agar mereka bisa kudeta ganti dengan pemerintahan komunis Belanda, saudara. Dan mereka melihat bahwa ladang Belanda ada di Indonesia. Belanda mengambil segala kekayaan Indonesia, rempah-rempah, segala macam produk pertanian, ladang, persawahan, kekayaan Belanda diambil dari Indonesia, saudara. Maka itu tokoh-tokoh komunis ini melihat goyang Indonesia, niscaya goyang pemerintahan Hindia Belanda. Kalau pemerintah Hindia Belanda sudah goyang, rubuhkan kapitalis, ganti dengan komunis, saudara. Itu manifesto politik mereka, saudara. Didirikanlah dan dipimpin oleh tokoh komunis Belanda yang bernama Henk Sneevliet, saudara. Apa yang dilakukan oleh serikat buruh ini? Dia merekrut para petani dan para buruh di kampung-kampung, saudara. Buruh-buruh perkebunan, buruh-buruh pelabuhan, saudara, buruh-buruh stasiun, terminal, di mana-mana, pabrik-pabrik, mereka rekrut, termasuk para petani, saudara, dengan janji kalau ikut ISDV mereka akan terlindungi secara hukum maupun politik, saudara, karena mereka resmi disetujui oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda nggak sembarangan berani ganggu buruh dan tani. Dengan janji itu, saudara, berapa banyak rakyat yang tergoda, terjebak ikut ISDV, saudara, karena ada janji perlindungan, ada janji keamanan, saudara. Mereka ikut rame-rame. 3 tahun kemudian, di tahun 1917, saudara, ISDV terang-terangan membentuk DSI, Dewan Soviet Indonesia, saudara. Dia tunjukkan warnanya kalau dia bekerja sama dengan Uni Soviet yang ketika itu menjadi biang komunisme internasional, biang komunisme dunia, saudara. Ternyata ISDV dilindungi secara politik internasional oleh Uni Soviet. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Atas arahan Uni Soviet, di tahun 1917 ISDV menggerakkan petani, menggerakkan buruh. Mereka tes gas, mereka coba-coba, saudara, bikin percobaan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, mereka bakar perkebunan, mereka bakar pertokoan, saudara. Di mana-mana tes gas. Mereka mau uji coba, saudara, bisa tidak menggoyang Belanda, saudara. Akhirnya, saudara, mereka semua ditangkap oleh Belanda. Belanda turun mengatasi kerusuhan yang ada, saudara. Akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap dan dikembalikan ke Belanda, saudara. Hanya beberapa gelintir yang dinyatakan tidak bersalah diizinkan untuk tidak kembali, saudara. Tapi yang kesian adalah petani dan buruh, saudara. Mereka ditangkapi oleh Belanda, yang ditembak mati, yang digantung di jalanan, yang dibui, yang dipenjara, saudara, disiksa setiap hari. Orang Belandanya ditangkap, dipulangin ke Belanda, selesai. Tapi orang kita dikorbankan, saudara. Itu yang dilakukan ISDV. Jadi anak-anak PKI jangan coba-coba sok-sok bangga-banggaan, saudara. Anak-anak PKI di Indonesia apa mereka bilang? Kami pejuang, kami pahlawan, kami revolusioner. Tahun 1917 kami berontak kepada Belanda. Ahlan wa sahlan bil habib, fadhal fadhal, silakan silakan. Sallu ala nabi, fadhal, silakan silakan. Ahlan wa sahlan, ya marhaban, barakallahu. Ahlan wa sahlan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Saya tanya semua, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Betul? Jadi anak-anak PKI sekarang, saudara, mereka apa mereka bilang? Perhatikan semua, ini penjelasan sejarah yang amat penting. Tolong perhatikan semua, jangan sampai luput dari perhatian. Jadi saudara, anak-anak PKI sekarang lewat internet apa mereka bilang? Kami pejuang, kami revolusioner. Dulu tahun 1917 kami lawan PKI,
sebelum yang lain berani melawan PKI, kami yang sudah melawan PKI. Bohong. ISDV ketika itu melawan Belanda bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk kelahiran NKRI. Mereka melawan Belanda, saudara, hanya untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis diganti dengan pemerintahan komunis. Mereka kerja untuk Belanda, mereka kerja untuk komunis Soviet, mereka kerja bukan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Betul? Takbir. Makanya jangan tertipu, saudara, dengan pemutarbalikan sejarah. Makanya anak-anak muda yang gak baca sejarah, mereka pikir betul PKI pejuang, saudara. Tunggu dulu, suruh bicara sama yang ngerti sejarah, jangan mereka bicara sama yang tidak ngerti sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, kita lanjutkan, saudara. Tahun 1917 setelah terjadi kerusuhan, ditangkap tokoh-tokoh Belanda, tapi ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Dengan pertimbangan Belanda mencoba untuk memanfaatkannya karena sudah punya cabang sampai ke daerah, saudara. Akhirnya ISDV tetap diizinkan ada, tapi dalam kontrol ketat pemerintah Hindia Belanda. Nah, saudara, karena dikontrol, orang-orang Belanda memilih hanya menjadi pembina dan penasehat. Diangkatlah Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo untuk memimpin ISDV yang di tahun 1920 mengganti nama menjadi PKH, Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, saudara. Bukan ISDV lagi namanya, namanya PKH. Yang pimpin bukan orang Belanda lagi, tapi Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Setelah itu di tahun 1924 digelar konferensi Perserikatan Komunisme Hindia yang disingkat PKH di kota Semarang, Jawa Tengah, saudara. Melalui konferensi tersebut PKH ganti nama menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, yang diangkat menjadi pimpinan adalah Musso dan Alimin, saudara. Catat baik-baik, saudara. Kenapa mereka berubah menjadi partai? Sebab di awal tahun 1924 ada konferensi komunisme internasional yang diadakan di Moskow, menginstruksikan kepada seluruh serikat buruh yang berkiblat ke Soviet untuk membentuk partai politik di negeri masing-masing, saudara. Ini semua arahan Soviet, saudara. Ini kerja Soviet. Lalu tahun 1927, saudara, tanpa diduga ini PKI berkembang pesat. Setelah menjadi partai, makin banyak orang yang berminat, saudara, dengan aneka ragam janji. Kalau ikut PKI partai, nanti bisa jadi pejabat, nanti bisa jadi anggota dewan, nanti bisa jadi ini, bisa jadi itu, saudara. Buruh dan tani berbagai daerah rame-rame ikut kepada PKI, saudara. Nggak main-main, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 1924 mereka lakukan kerusuhan besar-besaran, saudara. Lebih besar dari tahun 1917. Mereka bakar terminal, mereka bakar stasiun, mereka lakukan sabotase kepada kantor-kantor pemerintah, mereka bakar perkebunan, mereka bakar hutan, mereka bikin kekacauan di mana-mana. Buruh-buruh mogok kerja, saudara, dibikin kekacauan. Pemerintah Hindia Belanda marah besar, diturunkan tentara sebanyak-banyaknya untuk mengatasi para buruh dan tani, dan akhirnya kerusuhan itu bisa diatasi oleh Belanda. Bagaimana pimpinan PKI, saudara? Musso dan Alimin dibuang ke Moskow, bukan di penjara, saudara. Dibuang ke Moskow atas permintaan Uni Soviet. Di Moskow dia punya rumah, di Moskow punya mobil, di Moskow dia dapat gaji, saudara. Agen KGB, agen rahasia Uni Soviet. Lalu bagaimana dengan rakyat, petani dan buruh, saudara, yang diprovokasi, yang dihasut untuk melakukan kerusuhan? Mereka diberondong oleh Belanda, dibantai oleh Belanda, dibunuh oleh Belanda. Berapa ribu yang mati? Dan 13.000 orang ditangkap, dibuang ke Irian, Papua sana, saudara. Dipaksa kerja keras, rodi,
Nggak sampai di situ, petani-petani ditangkapi, ditembak satu persatu, mayatnya digantung di jalan-jalan, saudara. Insya Allah. Jadi di sini juga anak-anak PKI jangan coba-coba mengatakan kami pejuang, kami revolusioner. Dulu orang-orang tua kami melawan Belanda. Dulu PKI melawan Belanda bukan untuk memerdekakan Indonesia. Dulu PKI melawan Belanda, saudara, mereka hanya menjadi alat Uni Soviet untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis di Eropa untuk diganti dengan pemerintahan komunis. Buruh dan tani hanya dijadikan korban, buruh dan tani hanya dijadikan bemper. Kurang ajar ini PKI, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang dari sini, kalau gitu PKI likik tidak? Likik tidak? Mengorbankan rakyat, buruh, petani jahat tidak? Zalim tidak? Itu yang mereka lakukan, saudara. Baca manifesto PKI, mana ada untuk memerdekakan Indonesia? Enggak ada, saudara. Akhirnya di tahun 1927, setelah PKI melakukan kerusuhan besar, dibubarkan oleh Belanda, saudara. Sejak saat itu finish PKI tidak ada, saudara. Bagaimana nasib Musso Alimin? Tinggal di Uni Soviet, saudara. Dibina, dididik oleh KGB, dan setiap tahun Musso dan Alimin selalu hadir dalam konferensi komunis internasional di Berlin, Jerman, di Beijing, Cina, dan di Moskow, Uni Soviet, mengatasnamakan Indonesia, saudara. Jadi biar anda tahu ini kaki tangan Uni Soviet, tapi mereka nggak balik ke Indonesia, saudara. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, tokoh-tokoh nasional bersama para kiai kita kumpul musyawarah, saudara, untuk merumuskan bagaimana kelak bentuk dan dasar negara Indonesia jika merdeka, saudara. Siapa yang terlibat di sana? Satu, almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra pendiri NU, Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin. Tokoh nomor satu NU hadir, saudara, dalam musyawarah untuk melahirkan NKRI. Yang kedua adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu, saudara. Dan yang ketiga adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Agus Salim, yang ketika itu menjadi pimpinan Sarekat Islam, saudara. Ini trio kiai, ini trio ulama, saudara, luar biasa. Kenapa Bung Yamin, Bung Hatta berbulan-bulan berdebat dengan kiai kita tiga ini untuk bicara dasar negara? Nggak menang, saudara. Nggak menang. Bagaimana Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin mau menang berdebat sama kiai yang hafal Quran? Al-Quran 30 juz dihafal, apalagi Pancasila 5 butir. Betul? Betul? Makanya nggak menang, saudara. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin ngotot Indonesia harus menjadi negara sekuler, saudara. Sebagaimana tadi Ibu Nyai, wakil bupati kita, mengatakan negara nggak bisa dipisah dari agama. Itu prinsip NU dari semenjak berdiri, saudara. Ketika itu Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin minta negara-negara, agama-agama, politik-politik, agama-agama nggak boleh ada, ini harus menjadi negara sekuler. Ditentang oleh Kiai Haji Wahid Hasim, ditentang oleh Kiai Haji Agus Salim, ditentang oleh Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Tiga ulama ini bersatu, saudara, supaya Indonesia lahir tetap ada di rel agama. Akhirnya mereka berhasil bahwa Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Bahkan ketika itu, saudara, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, yang disepakati oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia adalah Indonesia berdiri atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak dipaksa buat orang di luar Islam. Tapi pada tanggal 17 Agustus begitu kita merdeka, Jepang tidak terima ada syariat, saudara. Ditekan Bung Karno, ditekan Bung Hatta, ditekan Bung Yamin supaya syariatnya dihapus, saudara.
Akhirnya tanggal 18 Agustus digelar lagi sidang. Sayang sejuta sayang, saya harus kabarkan kepada masyarakat NU yang ada di Tegal, begitu digelar musyawarah kembali, trio ulama enggak diundang lagi, saudara. Kiai Haji Wahid Hasim tidak hadir, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir tidak hadir, Kiai Haji Agus Salim tidak hadir. Kenapa mereka bertiga tidak diundang? Karena Bung Hatta, Bung Yamin, dan juga saudara Bung Karno, mereka tahu kalau tiga kiai ini diundang nggak menang berdebat, saudara. Mereka udah tahu kok, berbulan-bulan berdebat sama kiai soal dasar negara, saudara, nggak menang. Akhirnya ketuhanan diganti, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban dan seterusnya dicoret, dihapus, saudara. Hanya tinggal ketuhanan. Tapi ketika itu orang-orang NU yang hadir, walaupun tidak sekaliber Kiai Hasim, Kiai Wahid Hasim, orang-orang Muhammadiyah yang hadir termasuk Ki Bagus, saudara, mereka protes, mereka tentang, terjadi perdebatan. Akhirnya kelompok Islam mengalah, tapi dengan syarat boleh dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi syarat ketuhanannya ditambah yang Maha Esa. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, saudara. Begitu juga Bung Yamin. Jepang juga nggak keberatan, saudara. Inilah, saudara, inilah pertolongan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menghapus syariat dari dasar negara, dihapus, tapi tanpa mereka sadari syariat dihapus, tauhid yang datang, saudara. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa, saudara, siapa Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Syariat dihapus, gantinya tauhid, saudara. Subhanallah. Jepang nggak sadar, saudara, syariat hilang, diganti tauhid, naik pangkat, saudara. Alhamdulillah. Itu cerdasnya orang NU dulu, itu cerdasnya orang Muhammadiyah dulu, itu cerdasnya para kiai dulu yang berjuang untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu jasa NU dalam mendirikan NKRI besar tidak? Besar tidak? Nggak bisa dihapus dari lembaran sejarah, saudara. Tanpa NU jangan mimpi NKRI ini hadir. Tanpa NU jangan mimpi Pancasila itu ada, saudara. Tanpa NU jangan mimpi dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan berkahnya, NU Muhammadiyah Syarikat Islam saat itu bersatu untuk melahirkan NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi bersyukur, alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, ada PKI ikut rapat? Enggak ada. Ada PKI ikut musyawarah? Enggak ada, saudara. PKI udah bubar. Musuh Alimin ada di Soviet, saudara. Enggak ada mereka ikut merumuskan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Enggak ada PKI ikut rapat, enggak ada PKI ikut musyawarah, enggak ada PKI ikut sidang melahirkan negara. Tidak ada. Yang melahirkan negara Republik Indonesia adalah saudara Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, Kiai Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan kawan-kawan yang ikut dalam sidang BPPKI, saudara. Itu yang melahirkan Republik Indonesia. Tidak ada PKI. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Ada PKI ikut dalam melahirkan Republik? Ada, saudara. Lanjut. Panjang ini. Lanjut jangan. Udah malam. Udah terus. Mau hujan. Warapopo. Lanjut. Nih bisa panjang sampai pagi nih. Boleh sampai pagi? Boleh sampai pagi? Ente sampai pagi, aneh pulang. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan, saudara. Tibalah kemerdekaan Republik Indonesia.
pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Begitu kita merdeka, saudara, membentuk pemerintahan, tidak ada satu PKI pun yang dilibatkan dalam pemerintahan, saudara. Yang terlibat dalam pemerintahan adalah tokoh-tokoh nasional dan para ulama, para kiai dari NU, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam. Mereka yang dilibatkan, saudara, dan mereka sepakat Soekarno sebagai presidennya, Bung Hatta sebagai wakilnya, walaupun belum ada pemilu, saudara. Ketika itu belum ada pemilu, saudara, tapi mereka sepakat untuk menyelamatkan negara, di mana Bung Karno, Bung Hatta mendapatkan tugas untuk menjaga stabilitas negara, menjaga kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia sampai bisa digelarnya pemilihan umum, saudara. Bagus tidak? Saya tanya umat Islam, kompak begitu? Bagus tidak? Bagus tidak? Siap kompak semua? Takbir! Kita kompak merdeka, saudara. Makanya jangan berpecah belah. Baik, saudara, akhirnya, saudara, tokoh PKI dari Uni Soviet bulan Oktober pulang dari Moskow, saudara. Mereka pulang dari Moskow dengan Indonesia merdeka, saudara. Rame-rame mereka pulang. Mereka kumpulkan mantan-mantan tokoh PKI. Mereka menghadap ke Bung Karno. Mereka minta dilibatkan di dalam kekuasaan, saudara. Mereka merasa diri mereka masih besar. Mereka merasa mereka punya anggota di mana-mana. Tapi ditolak oleh Bung Karno dan kawan-kawan, saudara. Siapa mereka? Datang-datang minta kekuasaan. Unyil. Jadi saya tanya, kalau begitu Bung Karno menolak, bagus tidak? Bagus tidak? Ditolak. Nah, perhatikan, ini urusan Tegal ini, saudara. Ini urusan Tegal nih. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Begitu PKI ditolak, saudara, yang pertama PKI lakukan, mereka membangun gerakan bawah tanah, saudara. Di antara yang mereka bangun di Tegal ini, saudara, saya sebut di Tegal, satu, mereka bentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia. Dua, mereka bentuk AMRI, saudara, Angkatan Muda Republik Indonesia. Mereka bentuk di Tegal sampai ke Selawi, saudara. Mereka bentuk di Tegal, lurah-lurah dan camat-camat mereka datangi. Mereka paksa untuk ikut PKI. Yang nggak mau mereka ancam untuk dibunuh. Ada lurah di Tegal yang diculik dibunuh, camat di Tegal yang diculik dibunuh, saudara, karena tidak mendukung PKI. Bukan hanya di Tegal, termasuk di Banten, saudara. Bahkan di Banten mereka rebut Kabupaten Tangerang. Mereka tangkap, saudara, bupatinya. Mereka usir, yaitu, saudara, bupatinya adalah Agus Patmanegara. Nggak sampai di situ, satu tokoh nasional di wilayah Tangerang karena tidak setuju dengan PKI dibunuh, yaitu Otto Iskandar Dinata, saudara. Mereka bunuh. Yang tidak dukung PKI mereka bunuh. Kenapa mereka menciptakan teror dari Tegal ke Brebes, ke Banten, ke Tangerang, saudara? Supaya Bung Karno goyang, nerima mereka dalam kekuasaan. Ini kan negara baru merdeka, saudara. Bung Karno belum kuat, tentara belum kuat, saudara. Modal Bung Karno dukungan NU, modal Bung Karno dukungan Muhammadiyah, modal Bung Karno dukungan Sarekat Islam, saudara. Tentara nih masih baru-baru dibentuk, saudara. Dirongrong. Akhirnya tanggal 21 Oktober tahun 1945 PKI mendeklarasikan diri kembali di Indonesia, saudara. Dia berdiri lagi sebagai partai, nggak bisa dilarang. Dia lawan Bung Karno. Begitu bulan Oktober tanggal 21 berdiri, saudara, Bung Karno tetap tidak akui mereka. Akhirnya PKI merebut keresidenan Pekalongan, saudara. Mulai dari Brebes, Tegal, Comal, Pemalang, Pekalongan, Batang dikuasai oleh PKI. Tentara-tentara di Tegal ditangkapi,
lurah camat di Tegal ditangkepi, dibunuh, kiai-kiai coba melawan, disembelih, saudara. Enggak main-main, saudara. Supaya Anda tahu apa mereka lakukan. Kenapa mereka begitu, saudara? Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka lakukan itu semua, saudara? Bahkan Bupati Lebak, Raden Hardi Winangun, saudara, mereka bunuh, mereka sembelih. Kenapa mereka lakukan? Mereka menekan Bung Karno supaya mereka dilibatkan dalam kekuasaan, saudara. Dan akhirnya mereka berhasil, saudara. Tahun 1947 Bung Karno berunding dengan PKI. Akhirnya sepakat, presidennya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta, dan perdana menterinya adalah Amir Sarifuddin, tokoh PKI. Amir Sarifuddin Harahap, saudara, asal dari Sumatera Utara tapi berkawan akrab dengan Muso dan Alimin, saudara. Dia menjadi perdana menteri. Begitu jadi perdana menteri, nggak ada lagi lurah yang diculik, nggak ada lagi camat yang dibunuh. Loh kok nggak ada? Kan yang nyulik dia, nah kan yang bunuh dia. Makanya begitu mereka jadi tenang, nggak ada penculikan, nggak ada pembunuhan. Artinya PKI dibangun dengan gerakan teroris, PKI dibangun dengan pengancaman, intimidasi, teror, pembunuhan. Kalau gitu saya mau tanya, kalau gitu PKI, saudara, saya mau tanya, pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Cirebon mereka serbu, tentaranya mereka tangkapi, semua senjatanya mereka lucuti, sampai Istana Langkat di Sumatera Utara, saudara, mereka serbu, sultannya mereka bunuh, keluarganya mereka bantai, harta bendanya semua mereka rampas. Mereka halalkan untuk merampas harta benda siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Insya Allah. Jadi PKI saat itu di Jawa Tengah cukup kuat, saudara. NU di Jawa Tengah ketika itu cukup terjepit, saudara, tapi NU tetap solid. Pembelaannya terhadap ulama luar biasa, khususnya para pemuda Ansor dan Banser, saudara. Lanjut. Para ulama marah, NU marah, Muhammadiyah marah, Syarikat Islam marah, protes. Kenapa PKI bisa menjadi perdana menteri, saudara? Tapi Bung Karno menenangkan. Bung Karno ini orangnya baik, husnudzon, berpikir untuk negara. Apa kata Bung Karno? Kalau mereka bisa kita rangkul untuk kedaulatan negeri kita, kenapa tidak? Ini Belanda ngancam mau datang lagi. Jangan sampai nanti Belanda datang kita pecah belah. Sudahlah kita rangkul, yang penting kita bersatu untuk lawan Belanda, saudara. Ingat, Bung Karno, saudara, ketika itu posisinya masih lemah, baru merdeka. Jadi Bung Karno harus berpikir panjang untuk tidak menciptakan konflik sesama anak bangsa, saudara. Wajar, makzur, nggak bisa disalahkan saat itu putusan Bung Karno, saudara. Jelas tidak? Tapi akhirnya PKI memanfaatkan kesempatan. Sepanjang tahun 1947, saudara, begitu Amir Sarifuddin menjadi perdana menteri, saudara, itu kepala-kepala dinas di pegawai negeri sipil diganti dengan kader-kader PKI, komandan-komandan polisi, komandan-komandan tentara diganti dengan kader-kader PKI. PKI masuk angkatan darat, PKI masuk angkatan laut, PKI masuk angkatan udara, PKI masuk ke pegawai negeri, semua angkatan PKI masuk, saudara. Marah para ulama, saudara, tapi ditenangkan oleh Bung Karno. Ulama minta supaya PKI ini kabinetnya dibubarkan, tapi Bung Karno nggak bisa kerjakan itu, saudara. Tekanan PKI terlalu kuat. Akhirnya kesempatan itu datang. Tanggal 17 Januari tahun 1948, pemerintah Indonesia melakukan perjanjian dengan pemerintah Belanda dalam perjanjian Renville, saudara. Keputusannya merugikan Indonesia, merusak kedaulatan bangsa. Akhirnya ulama tidak tahan, rame-rame datang ke Bung Karno, termasuk Bung Hatta, mengancam Bung Karno, kalau kabinet PKI tidak dibubarkan, Amir Sarifuddin tidak diberhentikan, kami semua mundur dari kabinet Soekarno, saudara. Karena diancam,
Soekarno tidak punya pilihan. Amir Sarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri, kabinetnya dibubarkan, saudara. Lalu siapa jadi Perdana Menteri? Bung Hatta merangkap Perdana Menteri, di samping beliau menjadi wakil presiden. Lalu apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, saudara? Atas desakan NU, atas desakan Muhammadiyah, atas desakan Sarekat Islam, Bung Hatta, saudara, meluncurkan politik RERA. Apa itu RERA? R-nya reorganisasi, R-nya rasionalisasi. Maksudnya apa? Semua kader PKI di pegawai negeri sipil diberhentikan oleh Bung Hatta. Semua komandan tentara, komandan polisi yang berasal dari kader PKI diberhentikan, dibersihkan habis-habis negara ini dari unsur-unsur PKI. Bagus tidak? Bagus tidak? Dan Soekarno menyetujui itu, saudara, karena itu permintaan para ulama, saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? PKI marah, saudara. Digelarlah pada bulan Agustus tahun 1948 Kongres PKI secara besar-besaran, saudara. Hasilnya, saudara, tanggal 5 September Musso datang menghadap ke Bung Karno. Apa Musso bilang? Kami PKI minta kepada presiden untuk berkiblat kepada Uni Soviet. Nggak apa-apa PKI nggak masuk dalam kekuasaan, tapi kiblat Indonesia harus ke Uni Soviet, saudara. Dijawab oleh Bung Karno, kami baru merdeka dari Belanda. Bagaimana mungkin kedaulatan kami gadaikan kepada Uni Soviet? Mustahil. Kami bangsa merdeka, kami bangsa berdaulat. PKI marah, saudara. Marah dengan jawaban Bung Karno. Akhirnya tanggal 12 September, saudara, PKI mulai melakukan teror di Madiun, saudara. Anda tahu, Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo mereka culik, mereka bunuh. Kepala tentara di Madiun Kolonel Marhadi mereka culik, mereka bunuh. Kepala Rumah Sakit Solo Dr. Mawardi, saudara, mereka culik, mereka bunuh. Bahkan, saudara, di tanggal 17 September mereka menyerang pondok pesantren almarhum Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi, saudara, di Magetan. Mereka serbu, santrinya mereka bantai, 108 orang mereka tangkap. Kiainya, ustadznya, lurahnya, camatnya, kepala polisinya, kepala tentaranya, 108 orang mereka seret ke pabrik gula Gorang Gareng, saudara, dan mereka sembelih satu persatu. Dan mereka masukkan ke dalam sumur di desa Koco, saudara, kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Mereka bunuh karena Kiai tidak mendukung PKI, karena Kiai pro kepada Bung Karno dan Bung Hatta, saudara. Supaya kita tahu, besoknya setelah membunuh Kiai, saudara, tanggal 18 Septembernya mereka deklarasikan bahwa Madiun dan sekitarnya, saudara, menjadi negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia. Presidennya Musso, Perdana Menterinya, saudara, Amir Sarifuddin. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, khianat bukan itu? Jawab yang kompak, khianat tidak itu? Khianat tidak itu? Nggak sampai di situ, saudara. Kader-kader PKI yang di tentara, kader-kader PKI yang di polisi yang dipecat oleh Bung Hatta, mereka mengambil alih lagi posisi di Jawa Tengah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi besoknya? Mereka rebut setelah Madiun, mereka rebut Magetan, mereka rebut Ponorogo, kemudian mereka keliling, mereka rebut Cepu, Rembang, Wonogiri, Sukoharjo, saudara, Purwokerto, hampir seluruh Jawa Tengah mereka rebut, saudara. Soekarno tidak berdaya. Soekarno panggil Panglima Besar Jenderal Sudirman, ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Jawa Tengah harus dipulihkan. Sementara tentara-tentara di Jawa Tengah sudah dilucuti oleh PKI, saudara. Akhirnya tentara Siliwangi dari Jawa Barat dan tentara dari Jawa Timur semua merapat ke Jawa Tengah di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tanggal 30 September Madiun direbut kembali oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara. Dan akhir bulan November baru seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh NKRI, saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu 30 September PKI
PKI terusir dari Madiun, mereka meluncur ke arah Magetan. Sepanjang jalan mereka bantai penduduk, sepanjang jalan mereka bunuh orang, sepanjang jalan mereka tangkap, mereka ikat, mereka seret. Saudara, ribuan orang mereka tawan, ribuan orang mereka sandera, mereka bawa ke pabrik gula Gorang Gareng dan ke pabrik gula Alas Tewu. Saudara, satu persatu disembelih. Saking banyaknya yang disembelih, darah yang mengalir sampai ke betis kaki manusia. Saudara, ini PKI ini. Saudara, kiai dibunuh, pesantren dibakar, jenderal dibunuh, pejabat dibunuh. Ini PKI. Tapi alhamdulillah saudara, bulan November Muso Alimin tertangkap dan dihukum mati, dieksekusi oleh tentara. Saudara, dan seluruh Jawa Tengah akhirnya bisa diambil alih kembali. Alhamdulillah. Saya mau tanya jujur, kira-kira PKI kalau udah begitu pantasnya dibubarin tidak? Jujur jawab yang kompak. Bubarin jangan? Bubarin jangan? Khianat tidak, zalim tidak, biadab tidak. Tapi sayang, sejuta sayang, Bung Karno memutuskan tidak membubarkan PKI. Saudara, NU protes, Muhammadiyah protes. Apa jawab Bung Karno? Yang salah kan yang di Madiun, PKI yang lain kan nggak terlibat. Jangan kesalahan sebagian oknum dilimpahkan kepada semua PKI. Itu alasan Bung Karno. Saudara, akhirnya PKI tidak dibubarkan, melainkan PKI menggelar kongres kembali tahun 50 dan mengganti kepemimpinan. Saudara, karena Muso udah dihukum mati, Alimin udah dihukum mati, kali ini yang memimpin adalah DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit. Saudara, dan satu lagi adalah Nyoto. Tahun 50 saudara, mereka menjadi pimpinan PKI. Apa yang mereka buat saudara? Ini mereka habis berontak, habis bunuh orang, habis bantai kiai. Bagaimana caranya supaya rakyat melupakan itu saudara? Mereka tahu rakyat cinta Bung Karno, rakyat hormat Bung Karno. Akhirnya mereka memakai politik, jilat habis-habisan Bung Karno. Saudara, mereka pakai politik menjilat. Saudara, mereka jilat, mereka banggakan Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno, segala program Bung Karno mereka dukung. Tidak ada mereka tolak. Siapa nyerang Bung Karno mereka lawan habis-habisan, dan mereka berhasil mengambil hati Bung Karno. Saudara, akhirnya Bung Karno sangat akrab kepada mereka, sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk ikut pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955. Begitu ikut pemilu, mengejutkan, mereka menang jadi 4 besar. Saudara, ketika itu 4 besar partai saudara yang menang pemilu, saudara, NU, Masyumi, PNI, partainya Bung Karno, dan PKI. 4 besar. Saat itu saudara yang milih PKI 1.500.000 orang. Itu anggota PKI di Indonesia. Saudara, di tahun 55 mereka bisa bangkit lagi. Saudara, akhirnya setelah pemilu 55 saudara, di tahun 57 ulama melihat PKI ini berbahaya. PKI ini masuk ke kampung-kampung, menipu orang, menjebak orang, menyerang agama, saudara, menyerang kaum sarungan, menghina kiai. Akhirnya digelarlah Musyawarah Ulama Indonesia di Palembang pada tahun 1957. Saudara, hasilnya meminta kepada Presiden Bung Karno untuk membubarkan PKI. Tapi sayang sejuta sayang, permintaan para ulama tidak dikabulkan oleh Bung Karno. Saudara, alasan Bung Karno, PKI baik, PKI sudah insaf, PKI sudah sadar, PKI nggak melakukan kesalahan lagi, mereka dukung program kita semua, kenapa mesti dibubarkan? Akhirnya tahun 1958 segelintir tokoh agama bergabung dengan segelintir tentara yang kecewa kepada Bung Karno karena memanjakan PKI. Mereka mengoreksi Bung Karno dengan terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera. Saudara, sebetulnya itu pemberontakan koreksi terhadap Bung Karno. Sejumlah saudara militer dan sejumlah tokoh agama nggak terima Bung Karno begitu manjakan PKI, begitu beri kesempatan kepada PKI. Tapi PRRI tidak kuat. Saudara, dia hanya sekedar koreksi, akhirnya bisa diatasi. Saudara,
Lalu apa yang terjadi saudara setelah itu tahun 1958 saudara? Nah, setelah terjadi pemberontakan daripada PRRI saudara, tahun 58 saudara, PKI makin dimanjakan oleh Bung Karno. Bahkan di tahun 1960 boro-boro Bung Karno mau terima saran ulama dan kiai, bahkan Bung Karno meluncurkan politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Kiai di kampung-kampung dibujuk oleh Bung Karno, ini tujuannya baik, ini untuk persatuan, ini PKI sudah sadar saudara. Ya, sebagian ada yang terbujuk dan terayu, sebagian lagi tidak saudara. Di tahun yang sama Partai Masyumi, itu singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menolak politik Nasakom. Hasil tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno sudah. PKI minta bubarkan ini yang nggak terima Nasakom, PKI bela Nasakom habis-habisan sudah. Makanya tadi saya katakan PKI berhasil menggunakan politik ngejilat Bung Karno habis-habisan saudara. Masyumi dibubarkan. Bahkan di tahun 1962 dua orang tokoh PKI diangkat oleh Bung Karno sebagai Menteri Besar Penasehat Presiden, yaitu DN Aidit dan Nyoto saudara. Akhirnya tahun 1963 di dalam rapat kabinet dua menteri PKI mendesak Bung Karno untuk mengganyang Malaysia, untuk perang lawan Malaysia saudara. Tentara menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak, Syarikat Islam menolak. Kenapa harus perang dengan Malaysia? Saudara serumpun, seagama, tapi PKI tetap ngotot. Pengaruh PKI sangat kuat, saudara. Kenapa PKI ngotot? Karena ada instruksi dari Uni Soviet bahwa Partai Komunis Malaysia lemah, mau dibubarkan oleh pemerintah Malaysia, maka itu Malaysia harus digoyang. Kalau Malaysia digoyang, Partai Komunis Malaysia tidak bubar, saudara. Luar biasa liciknya, saudara. Nggak sampai di situ, sengaja dijorokin Bung Karno untuk perang dengan Malaysia karena mereka punya program lain saudara. Mari kita lanjutkan saudara. Begitu sudah perang dengan Malaysia, tentara diturunkan, personel kurang, PKI mengajukan proposal kepada Bung Karno saudara. Bapak Presiden, kami PKI siap membantu Presiden, tentara kita nggak cukup, tentara kita nggak cukup, maka itu kami ajukan proposal, bentuklah angkatan kelima. Sudah punya 4 angkatan, ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan kepolisian. Kita perlu angkatan kelima, yaitu angkatan buruh dan tani saudara. Buruh dan tani yang terdidik hanya buruh dan tani PKI saudara. Buruh dan tani yang ngerti organisasi hanya buruh dan tani PKI saudara. Dan Soekarno mengabulkan itu saudara. Kalau anda jalan-jalan ke Jakarta, mampir sebentar di Menteng Perapatan saudara, di sana ada patung tani. Petaninya bawa bedil laras panjang dan bawa pistol pendek di pinggangnya saudara. Petani bawa pacul, bukan bawa pistol saudara. Itu patung PKI yang dibuat di zaman Bung Karno sebagai lambang kejayaan PKI. Sampai hari ini patung itu masih tetap bercokol di Jakarta saudara. Jadi kita bicara ada fakta, kita nggak bicara konon katanya saudara. Buka sejarah saudara. Lalu apa yang terjadi? GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia saudara, tidak terima saudara adanya angkatan kelima, karena itu angkatan PKI. Akhirnya PKI marah, tekan Bung Karno, GPII dibubarkan saudara. Jadi ulama minta PKI yang dibubarin, yang dibubarin ke Bung Karno bukan PKI. Masyumi, GPI, saudara, nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di awal tahun 1964, Partai Murba. Partai Murba itu partainya mantan-mantan PKI, saudara. Dulu mereka ikut PKI, setelah mereka lihat kelikikan PKI, kejahatan PKI, mereka keluar. Mereka bikin partai baru namanya Murba. Murba itu adalah musyawarah rakyat banyak, saudara. Disingkat Murba. Murba memberitahu kepada Presiden Soekarno, hati-hati angkatan kelima PKI untuk kudeta, untuk berontak, supaya Bung Karno menolak, membatalkan itu program. Bung Karno nggak mau tahu. Akhirnya Partai Murba dibubarkan juga. PKI senang, saudara. Tahun 65
Ini bagian akhir saudara. Masuk tahun sebelum tahun 65 saudara. Begitu Masumi dibubarkan, kemudian GPII dibubarkan, Murba dibubarkan, banyak ulama protes saudara. Tahun 63 64. Ulama protes rame-rame. PKI tekan Bung Karno, tangkap itu semua kiai yang protes, dan akhirnya kiai-kiai ditangkepi saudara. Almarhum Buya Hamka ditangkap, Mawardi Nur ditangkap, Kiai Haji Iskandar Soleh ditangkap saudara, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution pimpinan Al-Wasiliyah saudara juga ditangkap saudara. Hampir 30 kiai di Jakarta semua ditangkap oleh Bung Karno dan dijebloskan ke penjara. Saat itu saudara PKI melihat musuh-musuhnya udah bubar, Masumi sudah bubar, GPII sudah bubar, PSI bubar saudara, Murba bubar saudara, kiai-kiai udah banyak ditangkap saudara. Bagi PKI tinggal satu musuhnya, tentara saudara. Bagaimana cara menghabisi tentara? Bunuh jenderal-jenderalnya saudara. Kalau jenderal-jenderalnya dibunuh, tentara akan kucar-kacir berantakan saudara. Itulah sebabnya di bulan Juli tahun 1965 PKI dengan izin presiden mendatangkan 2000 pemuda dari berbagai daerah kumpul di Jakarta, masuk ke Halim Perdana Kusuma, base campnya. Mereka latihan perang saudara, resmi latihan bagaimana lempar granat, bagaimana merakit daripada merakit senjata, bagaimana cara menembak, bagaimana strategi perang saudara. Ya, ulama protes, kiai protes, NU protes, Muhammadiyah protes, tidak didengar oleh Bung Karno. Saat itu NU dan Muhammadiyah masih mengambil sikap saudara arif dan bijak, menasehati presiden. Belum, NU belum marah saudara, belum. Emang orang kalem kalau marah gawat saudara. NU belum marah saudara, masih kalem, masih meneliti ini ada apa nih di negeri model begini ini. Akhirnya saudara tanggal 30 September 7 jenderal diculik dari rumahnya oleh PKI untuk dibunuh. Hanya satu yang selamat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu pun anaknya tertembak mati yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution saudara. Yang lain berhasil ditangkap, diseret, dibawa saudara ke Halim Perdana Kusuma, disiksa, dibunuh, mayatnya diceburkan dalam lubang buaya saudara. Setelah itu saudara, besok paginya Radio Republik Indonesia dikuasai oleh PKI. PKI mengumumkan lewat radio ke seluruh Indonesia bahwa Dewan Jenderal ingin kudeta, ingin menghabisi Soekarno. Kami tangkap, kami lawan, dan kami berhasil. Kini yang berkuasa di Indonesia adalah Dewan Revolusi Baru di bawah pimpinan Soekarno. Mereka sengaja pakai nama Soekarno supaya rakyat nggak berontak saudara, supaya rakyat percaya kalau jenderal-jenderal tadi ingin berontak saudara. Kalau jenderal-jenderal tadi ingin berontak, musuhnya ditangkapnya bukan di rumahnya lagi tidur saudara, musuhnya mereka lagi rapat digerebek saudara. Licik, pendusta, penipu saudara. Tapi di hari yang sama tanggal 1 Oktober itu saudara, Jenderal Abdul Haris Nasution dalam keadaan shock, dalam keadaan luka, kakinya tidak bisa jalan, dia kumpulkan para jenderal yang tersisa, termasuk Sarwo Edi, begitu juga Letjen Soeharto saudara. Semua mereka kumpulkan, diperintahkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Negara harus diselamatkan, negara nggak boleh diambil oleh PKI, ini berbahaya. Akhirnya Soeharto memimpin penyerbuan ke Radio Republik Indonesia, ambil alih saudara, siarkan ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Sarwo Edi ini adalah mertuanya SBY saudara. Sarwo Edi saat itu kolonel, memimpin RPKAD, kalau sekarang disebut Kopassus saudara, membawa pasukan, dia serang itu Halim Perdana Kusuma. Ternyata PKI yang berontak saudara, banyak oknum angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Siapa bilang tentara tidak disusupi? Letkol Untung saudara, yang memimpin G30S PKI dari PKI saudara, kolonel angkatan darat. Jadi jangan pikir angkatan darat tidak tersusupi saudara. Hari itu yang kita lawan tentara saudara. Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden, tentara angkatan darat, mereka yang culik para jenderal. PKI kuat saudara.
Dia punya pasukan, dia menyusup kemana-mana. Nah disitulah saudara, setelah kejadian itu Allah bukakan hati para kiai kita di NU saudara. Selama ini kan NU meneliti, ini bagaimana ini kacau balau begini negeri saudara. Allah bukakan hati para kiai dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya para kiai itu menyerukan untuk memprotes PKI. Turunlah Ansor pada tanggal 10 Oktober saudara. Ansor di setiap kota di tanah Jawa melakukan demo saudara di tiap kota, meminta supaya PKI dibubarkan saudara. Karena PKI sudah lewat batas, mereka mengulangi pengkhianatan. Dulu 1948 sudah dimaafkan, sudah dimaklumi, kali ini mereka ulangi lagi saudara. 10 Oktober NU turun Ansornya saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? PKI marah melihat NU, PKI marah kepada Banser. Besoknya tahu yang terjadi saudara, 67 anggota Banser di Banyuwangi mereka undang, mereka ajak makan malam saudara, mereka racuni. Setelah itu mereka sembelih satu persatu, mereka masukkan ke dalam sumur. Pimpinan Banser saudara di Blora, di Jawa Tengah, di Magetan, di mana-mana dicolek, dibunuh. Akhirnya tanggal 13 Oktober saudara, NU marah, Banser marah, Ansor marah. Terjadi bentrok antara PKI dan Banser di seluruh Indonesia. Saat itulah saudara, NU menjadi magnet saudara. NU menjadi magnet saat Muhammadiyah sudah putus harapan saudara, saat GPII sudah dibubarkan, saat Masumi sudah dibubarkan, saat kiai-kiai nasional sudah ditangkapi saudara. Saat itu NU yang menjadi harapan umat saudara. NU magnet ketika itu. Akhirnya saudara, orang-orang Muhammadiyah, Sarekat Islam, Persis di seluruh Indonesia ikut membela Banser, ikut membela Ansor, meletus perang antara NU melawan PKI. Takbir, takbir. Hampir 1 tahun pertempuran meletus saudara di setiap kampung, dan alhamdulillah berdasarkan catatan sejarah 1 juta PKI mati saat melawan umat Islam saudara. Nah sekarang PKI mau putar balik sejarah. Apa mereka bilang? Kami dibantai oleh NU, kami dibantai oleh Banser, kami nggak salah apa-apa, kami dibantai di mana-mana. Nih PKI lagi putar balik sejarah nih saudara. Banser tidak akan marah, Banser tidak akan bunuh mereka kalau mereka tidak bunuh kiai-kiai NU. Betul? Saya mau tanya, yang bunuh kiai NU siapa? Yang bunuh Banser siapa? Yang bunuh jenderal siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang khianat kepada negara siapa? Jadi kalau Banser marah wajar tidak? Ansor marah wajar tidak? Takbir, sallu ala nabi. Kurang ajar, sekarang mau dibalik sejarahnya saudara. Mereka bilang sekarang mereka korban. Ini dia kurang ajar saudara. Dulu gagahnya nyeret kiai kita, sembelih kiai kita, bakar pesantren-pesantren NU kayak jagoan, mentang-mentang berkuasa. Begitu udah kalah cengeng, ngaku saya dibantai, pala lu bomenyan. Kurang ajar saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya, anda yang ambil kesimpulan saudara, setelah anda lihat begitu sejarah PKI, saya tanya, kalau gitu PKI jawab yang kompak, PKI ini pahlawan atau bajingan? Jawab yang kompak, pahlawan atau bajingan? Pejuang atau pecundang? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bantai NU? Siapa yang khianat kepada negara? Kalau begitu saya mau tanya, apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Kurang ajar presiden meminta maaf ke PKI. Saudara, apa maksudnya? Maka itu saudara, saya mau serukan kepada umat Islam. Sampai hari ini kita masih berhasil menekan presiden untuk tidak minta maaf kepada PKI. Sampai hari ini. Setelah kami turun pada Tauhid di Jakarta, saya diundang oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Saudara, beliau ingin menenangkan saya dengan menjamin presiden tidak akan minta maaf kepada PKI. Saya katakan, apa jaminannya? Siapa yang bisa menjamin kalau presiden tidak minta maaf kepada PKI?
Maka itu kita sampaikan kepada Menko Polhukam, kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, saya yang pertama kali akan teriakkan kepada rakyat Indonesia, turun ke jalan, turunkan Jokowi dari jabatan Presiden. Takbir! Takbir! Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela NU? Siap bela Banser? Siap bela NKRI? Siap ganyang PKI? Takbir! Kalau Jokowi sampai minta maaf kepada PKI, saudara, kita minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, NU-nya, Muhammadiyahnya, Wasliyahnya, dan seluruh ormasnya dan komponennya, saudara, kita turun ke jalanan, turunkan Jokowi dari jabatan Presiden, saudara. Setuju tidak? Takbir! Dan ganti namanya jadi Jokodok. Ganti namanya jadi Jokodok, saudara. Jangan takut, saudara. Enggak. Ini gara-gara dari bulan Januari sampai hari ini terus saya ceramah begini di mana tempat, saudara, pemerintah mau buat undang-undang lagi penghinaan kepada presiden supaya bisa ditangkap. Dulu tahun 2003 saya ditangkap dengan undang-undang penghinaan kepada presiden, saudara. Tapi tahun 2005 setelah kita keluar rame-rame dengan ormas hitam, kita tuntut itu undang-undang, itu pasal ke Mahkamah Konstitusi dan sudah dibatalkan, sudah, sehingga nggak ada lagi pasal penghinaan presiden. Nah, karena sekarang Jokowi di mana-mana disebut Jokodok, ini dianggap menghina presiden, maka presiden minta supaya undang-undang tadi dihidupkan kembali, supaya dia gampang nangkep Habib, gampang nangkep Kiai lagi, saudara. Tunggu dulu. Nah, setelah mereka gagal, ditolak oleh DPR, sekarang Kapolri mengeluarkan surat tentang hate speech, pernyataan kebencian, saudara, supaya polisi bisa tangkap siapa saja yang hina presiden. Kebon, kadal kebon. Saya tanya, takut jangan? Takut jangan? Takbir! Jangan takut. Ini yang hak harus disuarakan, saudara. Baik, sebagai penutup ceramah saya, muncul pertanyaan, emang kenapa sih kalau presiden minta maaf kepada PKI, kok Habib dan kawan-kawan FPI kok begitu marah? Ada apa sih? Jawab jangan. Kapan? Tahun depan aja, biar diundang lagi. Udah sejam lebih nih. Nggak apa-apa, saya kira mah udah 1,5 jam ini. Lanjut, ente lanjut, mulut anu udah berbusa. Baik, singkat saja, perhatikan baik-baik. Kenapa kami menolak keras presiden minta maaf kepada PKI? Saudara, memang maaf memaafkan itu ajaran Islam. Maaf memaafkan itu memang kesantunan Islam. Maaf memaafkan itu memang kedamaian Islam. Tapi hati-hati, minta maaf presiden ini bukan sembarang minta maaf. Ini punya implikasi politik dan hukum, saudara. Satu, kalau presiden minta maaf kepada PKI, maka itu akan diterjemahkan oleh media, oleh semua jurnalis, oleh semua pakar di negeri ini bahwa PKI tidak bersalah, saudara. Nah, saya mau tanya, kalau PKI nggak salah, berarti yang salah NU, berarti yang salah Banser, berarti yang salah Ansor, berarti yang salah Kiai, berarti yang salah pesantren, berarti yang salah tentara, berarti yang salah polisi, berarti yang salah negara. Hati-hati Pak Jokowi minta maaf. Yang kedua, kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Dengan demikian implikasi hukumnya, PKI berhak mendapatkan rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Dikembalikan nama baiknya, dipulihkan kembali partainya, dan diserahkan kembali seluruh aset PKI yang pernah disita oleh negara, saudara. PKI mesti resmi berdiri lagi, saudara. Berarti pembubaran PKI tidak sah. Berarti TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu semua tidak sah, saudara, alias bohong, penipuan. Hati-hati, presiden mau melawan keputusan MPR, saudara. Nggak boleh sembarangan, saudara. Nggak sampai di situ. Yang ketiga, saudara,
Kalau presiden minta maaf kepada PKI, saat ini PKI sudah siapkan tuntutan, dan tolong catat baik-baik, tuntutan PKI sudah masuk ke pengadilan Mahkamah Internasional di Den Haag, saudara. Sejak 3 hari yang lalu sudah masuk ke Mahkamah Internasional, Mahkamah Hak Asasi Manusia, dan mereka minta ganti rugi per anggota PKI 1 miliar rupiah, saudara. Dan catat, anggota PKI di tahun 1965 terdaftar 3 juta orang, saudara. Satu orang harus dapat, baik yang meninggal dunia maupun yang dipenjara maupun yang diawasi di tengah masyarakat, satu orang yang harus dapat 1 miliar. 3 juta kali 1 miliar jumlahnya adalah 3.000 triliun. Bayangkan kalau setiap anggota PKI dapat 1 miliar, yang 500 juta diambil untuk dirinya, yang 500 juta bagi-bagi sama orang kampung di sekitarnya untuk pilih partai PKI. Kira-kira besok menang lagi gak? Jujur, di negara kita ini rakyat yang masih bisa dibeli suaranya banyak tidak? Jujur, banyak tidak? Banyak tidak? Hati-hati Bapak Presiden meminta maaf kepada PKI. Nggak sampai di situ, saudara. Yang berikut, yang keempat adalah, begitu presiden minta maaf kepada PKI, saudara, dan pengadilan HAM dibuka atas tuntutan PKI, maka berarti, saudara, semua kiai-kiai kita, orang-orang tua kita yang di tahun 65 ikut NU, ikut Ansor, ikut Banser, ikut lawan PKI, mereka semua akan diseret ke pengadilan hak asasi manusia, diseret sebagai penjahat perang, melakukan pelanggaran HAM berat sebab sudah bantai PKI. Kurang ajar. Berarti hari ini kiai-kiai kita, sepuh-sepuh kita, kiai di Tebu Ireng, kiai di Jombang sana, kiai di Lirboyo, kiai di Sidagiri, saudara, kiai di Krapyak Jogja, kiai di Rembang, saudara, di mana-mana kiai-kiai NU, saudara, yang hari ini usia mereka sudah 70 tahun. Tanya mereka, dulu tahun 65 mereka komandan Banser, dulu tahun 65 mereka pimpinan cabang ranting daripada GP Ansor, dulu tahun 65 mereka ikut perang melawan PKI, saudara. Kalau ini sampai masuk Mahkamah Internasional, berarti kiai-kiai kita di Rembang, di Tebu Ireng, di Krapyak, di Sidagiri, di mana-mana, saudara, termasuk di Kenggong Probolinggo sana, saudara, semuanya harus menjadi penjahat perang dan dituntut, saudara, sebagai penjahat perang dengan dalih, saudara, melakukan pelanggaran HAM berat, membantai PKI. Kurang ajar. Saya jujur mau tanya semua di sini umat Islam, apa Anda rela besok kiai-kiai Anda di pondok-pondok pesantren itu diseret sebagai penjahat perang? Jawab yang kompak, rela tidak? Ridho tidak? Siap bela kiai? Siap bela NU? Takbir! Jadi waktu Kiai Haji Salahuddin Wahid Gus Solah menyatakan, kalau presiden minta maaf kepada PKI, hati NU akan terlukai. Itu nggak main-main, saudara, nggak main-main. Dulu almarhum Kiai Haji Yusuf Hashim tahun 65 itu pimpinannya Banser, saudara, gagah memimpin perlawanan terhadap PKI di mana-mana, saudara. Dan tentara negara ini harus bersyukur kalau hari itu NU tidak melakukan perlawanan terhadap PKI. Siapa yang melawan, saudara? Masumi udah bubar, GPII udah bubar, Muhammadiyah, ulama-ulama kiainya udah ditangkap-tangkepi, saudara. Siapa yang bela negara ini kalau bukan NU, saudara? Siapa yang bela negara ini kalau bukan Ansor, saudara? Kontribusi NU, kontribusi Banser, kontribusi Ansor, saudara, terhadap keselamatan NKRI dari rongrongan PKI tidak bisa dipungkiri, betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, jadi yang salah NU atau PKI? Kiai atau PKI? Pesantren atau PKI? Ansor atau PKI? Banser atau PKI? Takbir! Saudara, kakek saya dari ibu itu komandan Banser di Tanah Abang Petamburan, saudara. Dulu ditangkap oleh Cakrabirawa dengan tokoh-tokoh NU Betawi, saudara, karena dituduh tidak pro kepada PKI. Ditangkap, saudara, disiksa, dilucuti, saudara, muka sudah tidak kelihatan muka, luka di mana-mana. Cuman Allah selamatkan nyawanya, saudara. Beliau bersama tokoh NU Betawi Haji Matsani dan Haji Mentako, saudara, diseret dari depan rumah oleh Cakrabirawa karena dulu Tanah Abang, saudara, sampai Harmoni Kota itu adalah basis PKI di tahun 65, saudara.
Nah, jadi artinya, saudara, orang-orang tua kami dulu, kakek-kakek kami, keluarga kami, guru-guru kami, mereka orang-orang NU, mereka orang-orang Banser, mereka orang-orang Ansor. Kami tahu kakek kami berjuang, datuk kami berjuang, warga kami berjuang, guru-guru kami berjuang, kiai kami berjuang. Lalu sekarang presiden ingin minta maaf kepada PKI, terus mereka mau sebut kakek-kakek kami, kiai-kiai kami sebagai penjahat perang. Kurang ajar. Insya Allah, enggak, saya enggak main-main di sini, sudah. Enggak, kalau coba-coba presiden minta maaf kepada PKI, kita akan goyang, kita akan demo setiap hari. Paling tinggi resiko mati, saudara. Mati cuman pindah tempat dari dunia ke akhirat. Wah, pindah tempatnya enak, digotong lagi, saudara. Nggak usah takut mati di jalan Allah, betul? Betul. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bersatu? Umat Islam siap bersatu, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela Kiai, siap bela NU, siap bela Banser, siap bela Ansor, siap bela NKRI. Takbir, sallu ala Nabi. Nah, kita mau sampaikan sama tentara dan polisi, makanya sama Habib Mekiai jangan curiga melulu, betul? Dulu tentara kalau nggak ada NU mau kemana? Dipotong lo semua. Nah, jenderalnya udah dipotong, betul? Alhamdulillah ada NU, ada Habib, ada Kiai. Jangan Duh, Habib dicurigain, Kiai dicurigain. Jangan, saudara. Besok kalau PKI bangkit, siapa yang bela Anda? Baik-baik sama ulama, baik-baik sama Kiai, baik-baik sama pondok pesantren, betul? Jadi kalau besok PKI bangkit, polisi tentara tidur aja, senjatanya kasih laskar. Jangan kasih Banser, Banser istirahat dulu gantian. Biar FPI yang sikat PKI. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau ada nanya, dulu FPI kemana? Kan belum lahir. Dulu mana ada FPI, kan belum lahir, betul? Kakek saya komandan Banser, guru saya pengurus NU, saudara. Wah, sampai sekarang FPI pun tetap anak NU, cuman anak bandel. Kerjaannya berkelahi melulu. Sebenarnya gitu doang. Kalau soal akidahnya sama-sama Asy'ari, fikihnya sama-sama Syafi'i, sholawat doyan, tawasul doyan, tabaruk doyan, sama. Cuman ada orang nggak suka kalau kita ini harmonis, betul? Ada orang nggak suka kalau kita akur, betul? Makanya kita mau diadu semua, betul? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bersaudara, musuh NU Muhammadiyah atau PKI? Saya mau tanya, musuh NU Muhammadiyah atau PKI? Musuh Banser FPI atau PKI? Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jujur, kalau presiden minta maaf kepada PKI, bahaya tidak? Bahaya tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Siap lawan? Siap jihad lagi? 22 Oktober dijadikan Hari Santri Nasional, betul? Atas permintaan PBNU, betul? Tanya dong, kenapa 22 Oktober itu bisa menjadi Hari Santri? Karena di tanggal 22 Oktober, saudara, NU dibawa kepemimpinan Hadratus Syekh Al-Alimul Allama Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin, saudara, mengeluarkan resolusi jihad. Kenapa beliau keluarkan resolusi jihad? Karena nikah mendarat, saudara, di Surabaya. Inggris dan Belanda membonceng nikah, dia pengen jajah lagi Indonesia. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama NU kala itu sepakat keluarkan resolusi jihad, umumkan di pondok-pondok pesantren, saudara. Akhirnya, saudara, meledaklah peristiwa 10 November, semangat arek-arek Surabaya melawan Inggris, melawan Belanda, sampai jenderal Inggris ikut mati karena resolusi jihad yang dikeluarkan NU, saudara. Takbir. Berarti saya tanya, NU jasanya besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Maka itu kita wajib jaga NU, saudara. NU adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU nggak boleh dikotori sama Syiah, betul?
NU nggak boleh dikotori sama Wahabi, betul? NU nggak boleh dikotori sama liberal, saudara, betul? Siap jaga NU, siap bela NU, siap bersihkan NU dari liberal. Takbir, sallu ala nabi. NU rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk rumah front pembela Islam, karena front pembela Islam ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu seluruh anggota FPI di seluruh Indonesia wajib untuk ikut memiliki NU, wajib untuk ikut menjaga NU, wajib untuk ikut membela NU, saudara. NU rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas dasar akidah Asy'ariyah dan fikih Imam Syafi'i, saudara. Tidak boleh dirubah, tidak boleh dikotori mau dengan Syiah, dengan Wahabi, dengan liberal, tidak boleh. NU harus tetap menjadi rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi sampai di sini ceramah saya mau tanya, kalau gitu NU Ansor Banser jasanya besar tidak buat negara? Jasanya besar tidak lawan PKI? Jadi kalau Presiden Jokowi coba-coba membela PKI, saudara, langkai dulu mayat NU, betul? Dan sebelum langkai mayat NU, langkai dulu mayat FPI. Langkai dulu anaknya, lu jangan lawan bapaknya, gua colok. Lawan sini anaknya dulu. Setuju? Setuju? Ini dia nih repotnya, punya presiden tukang mebel begini nih. Bukan dia urusin negara, urusin minta maaf sama PKI. Urusin tuh asap di Sumatera, asap. Urusin asap, urusin tuh pengangguran banyak, urusin tuh sembako pada naik di mana-mana, urusin tuh desa-desa yang diurusin minta maaf sama PKI. Kutil babi. Akhirnya kita mohon kepada Allah, mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah, agar Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat taufik dan hidayah, sehingga tidak minta maaf kepada PKI. Dan umat Islam di Indonesia khususnya NU dan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah dikuatkan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Mudah-mudahan doa kita digabulkan, amin.